Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Muhammad Khairi, STMT PhD, selaku Kepala Departemen Teknik Infrastruktur Sipil Fakultas Vokasi ITS. Yang terhormat Bapak Basuki Widayat, ST, selaku Manajer Operasional IMP, PT Surya Marga Utama Pasuruan, selaku narasumber webinar pada siang hari ini. Yang saya hormati Bapak Ibu dosen Departemen Teknik Infrastruktur Sipil Fakultas Vokasi, serta yang terhormat peserta webinar series pada siang hari ini yang berbahagia. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan karena berkat rahmatnya kita masih bisa berkumpul untuk bersama-sama menimba ilmu dari narasumber yang luar biasa pada siang hari ini, meskipun harus dilakukan secara online. Semoga kita tetap dalam keadaan sehat selalu. Amin. Webinar series ini merupakan webinar ke-11 dari serangkaian webinar Departemen Teknik Infrastruktur Sipil, yang mana pada webinar ke-11 ini mengusung tema produksi AMP yang bermutu berkontribusi pada hasil pekerjaan yang berkualitas. Sebelum ke acara selanjutnya, untuk para peserta webinar, pada siang hari ini diharapkan untuk mengisi absensi terlebih dahulu, yang mana linknya terdapat di chat Zoom. Oke, memasuki agenda yang pertama, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya dan himne ITS. Para hadirin dimohon untuk menegakkan duduknya dan mute mic agar dapat menyanyikan lagu Indonesia Raya dengan khidmat. Untuk panitia yang bertugas, dipersilahkan. Tanda dulu.
Selanjutnya yaitu sambutan yang mana akan disampaikan oleh Bapak Muhammad Khairi STMT PhD selaku Kepala Departemen Teknik Infrastruktur Sipil. Kepada Bapak Khairi, waktu dan tempat disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, selamat siang semuanya. Dan mungkin pertama-tama tentunya saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Basuki Widayat, Manajer Operasional AMP PT Surya Marga Utama Pasuruan. Dan selamat bergabung juga di sini ada Pak Rahmat Basuki, Pak Joko Sulis, sama Bu Amalia. Nah, beliau adalah pengampu mata kuliah Rekayasa Jalan Raya dan Perkerasan Jalan, kira-kira gitu. Nah, acara seperti ini sudah ke-11, Bapak Ibu sekalian. Jadi merupakan agenda rutin kita. Dan tema untuk kali ini alhamdulillah tentang produksi AMP. Sebagaimana kemarin Pak Basuki ngapunten jadi waktu kita kemarin kan rencananya kita mau on air di kampus bareng-bareng gitu biar seru. Ngapunten ini pas lockdown ya terpaksa kita laksanakan seperti ini dari rumah masing-masing karena pandeminya semakin ini di IPS juga semakin meningkat. Oke, kemudian yang perlu saya sampaikan juga, salah satu acara ini juga insya Allah mungkin menggantikan kerinduan teman-teman mahasiswa. Biasanya ini nanti diajak ke AMP atau studi tour atau apa gitu, melihat langsung ke lapangan, studi lapangan. Tapi situasinya belum memungkinkan. Nah, nanti harapannya nanti dengan apa yang disampaikan Pak Basuki Widayat ini nanti dapat membantu mahasiswa untuk mengetahui yang real di lapangan itu seperti apa sih, apa masalahnya gitu. Mungkin belum ada gambaran. Mungkin selama ini sama Bu Amalia, Pak Joko sama Pak Rahmat mungkin hanya diajari ngitung-ngitung saja ya, sama foto kayak sama di lab. Nah, yang real di lapangan kalau skala besar itu seperti apa? Nah, mungkin itu yang perlu mungkin bisa disampaikan ke kita. Juga di sini ada peserta dari umum, saya lihat juga dari alumni, barangkali nanti menambah khasanah keilmuan kita, mungkin menghadapi apa yang di lapangan terkait dengan proses produksi dari aspal konkret di lapangan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Sedikit tambahan mungkin barangkali nanti ke depannya yang ini bisa sebagai awal, barangkali nanti ada riset terkait aspal. Nah, saya kira ini di tempat AMP-nya Bapak Basuki Widayat kan mungkin ada beberapa ada aspal konkret biasa, ada aspal beton dan varian lain-lain yang dengan aditif lah mungkin nanti kedepannya yang bisa dibantu atau kita membantu atau saling membantu dalam riset terkait aspal konkret ini. Mungkin yang seperti kita ada yang dari karet dan lain plastik, campuran dan sebagainya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Untuk selebihnya kembali saya ucapkan terima kasih banyak atas kehadiran Bapak narasumber dan kemudian panitia baik dosen maupun mahasiswa serta Bapak Ibu pengajar dan para peserta yang telah menghadiri acara siang hari ini. Untuk adik-adik mahasiswa ini kesempatan bagus untuk mendapatkan pengetahuan tentang AMP di lapangan. Nah, jangan disia-siakan kesempatan ini. Baik, demikian terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Khairi atas sambutannya. Agenda selanjutnya yaitu pembacaan doa yang akan disampaikan oleh Saudara Sultan Ilham. Kepada Saudara Sultan Ilham, disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai acara webinar di siang hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Di sini saya menggunakan ajaran saya sendiri yaitu agama Islam untuk para peserta yang beragama non-Islam agar
berdoa dengan kepercayaan masing-masing. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah yang Maha Pengampun, ampunilah dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa bapak ibu guru kami, serta dosa para pahlawan bangsa yang telah gugur mendahului kami. Ya Allah yang Maha Pemurah, berikanlah kami kesehatan, kecerdasan, petunjuk, serta perlindungan-Mu dalam menuntut ilmu, sehingga kelak kami dapat berguna bagi agama, nusa, dan bangsa. Ya Allah yang Maha Kuasa, karuniakanlah kepada kami semua ilmu yang bermanfaat, lagi berkah, serta selamatkanlah kami dari semua mara bahaya dan tipu daya. Ya Allah yang Maha Bijaksana, hanya kepadamu lah kami bergantung, dan hanya kepadamu lah kami memohon pertolongan, maka kabulkanlah doa dan permohonan hamba-Mu yang lemah ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin, amin, ya rabbal alamin. Semoga dengan pembacaan doa tadi, kita dapat menerima keberkahan ilmu yang akan kita dapatkan pada webinar hari ini. Sebelum memasuki acara inti, kita akan melakukan sesi dokumentasi terlebih dahulu. Untuk para hadirin, diharapkan untuk on kamera terlebih dahulu, dan menyiapkan posisinya untuk berada di tengah. Sebelum itu, sambil menunggu para hadirin on kamera, sekali lagi saya mengingatkan untuk para peserta webinar yang belum mengisi absensi, dapat mengisi absensi, yang mana absensinya dibagikan melalui chat Zoom. Oke, saya kira sudah on cam semua. Komando akan berasal dari saya. Untuk panitia yang bertugas, bisa dimulai. Untuk slide yang pertama, 1, 2, 3. Slide yang kedua, 1, 2, 3. Slide yang ketiga, 1, 2, 3. Slide yang keempat, 1, 2, 3. Dan untuk slide yang terakhir, 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Langsung saja memasuki acara inti, yaitu pemaparan materi oleh narasumber kita, Bapak Basuki Widayat, ST, sekaligus diskusi dan tanya jawab yang dipandu secara langsung oleh Ibu Amalia Firdaus Mawardi selaku moderator. Kepada Ibu Amalia, disilakan. Terima kasih Mbak Kumara sebagai MC kita hari ini di webinar series 11. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Departemen Teknik Infrastruktur Sipil, Bapak Muhammad Khoiri PhD, kemudian yang terhormat Bapak Basuki Widayat, ST, sebagai narasumber kita pada pagi hari ini, pada siang hari ini, maksud saya, mohon maaf. Kemudian yang terhormat Bapak Joko Sulistiono, MT, kemudian Bapak Rahmat Basuki, MS, sebagai dosen pengampu dari mata kuliah proyek Rekayasa Jalan Raya dan Perkerasan Jalan di departemen kita di Teknik Infrastruktur Sipil. Kemudian yang terhormat Bapak Ibu dosen baik dari lingkungan kita di departemen ataupun di luar kampus gitu ya, di ITS ataupun di semua tempat. Kemudian alumni juga dan undangan. Dan tidak lupa juga untuk adik-adik mahasiswa yang sudah join dalam webinar ini. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat, hidayah, karunia sehat, iman kepada kita sehingga kita semua masih
diberikan kesempatan untuk mengikuti majelis ilmu seperti ini, di mana dengan bertemu seperti ini kita akan menambah ilmu pengetahuan yang tadinya kita mungkin harus belajar sendiri atau mengetahui dari lokasi ataupun sumber yang lain. Kali ini kita diberikan kesempatan dalam webinar series yang ke-11 dengan tema produksi AMP yang bermutu, berkontribusi terhadap hasil pekerjaan jalan yang berkualitas. Nah, nanti sebelum akan disampaikan oleh narasumber kita, Bapak Basuki Widayat, yang merupakan manajer operasional AMP PT Surya Marga Utama Pasuruan, akan disampaikan sedikit pengantar dari Bapak dosen pengampu, yaitu Pak Joko dan Bapak Rahmat, sebagai pengantar sebelum kita memasuki materi inti. Sebelum kami berikan waktu kepada beliau, kita lihat bersama dulu, saya sampaikan CV dari Bapak Basuki Widayat. Beliau adalah manajer operasional di PT Surya Marga Utama AMP. Sebelumnya sebagai informasi pribadi, beliau lahir di Palembang, kemudian rumah di Gebang Putih, kemudian nomor telepon ada tertera di situ, mungkin nanti akan ada yang memerlukan untuk berkomunikasi atau berdiskusi dengan beliau. Sebagai sarjana teknik sipil juga di ITS pada tahun 98 sampai dengan 1995, dan kemudian dari CV beliau kita ketahui SD, SMP, SMA beliau di Kediri. Kemudian pengalamannya tentu sangat banyak sekali, sehingga saat ini beliau menjabat sebagai manajer operasional. Mulai dari sebagai site engineer, kemudian site manager, kemudian quality control, dan general superintendent di beberapa perusahaan. Tentunya pengalaman ini nanti akan memberikan banyak informasi atau pengetahuan kepada kita semua, pengalaman beliau yang tentu saja banyak, sehingga memberikan ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Ini adalah CV dari beliau. Terima kasih. Nah, selanjutnya akan saya berikan kesempatan dulu sebelum ke Pak Basuki untuk Pak Joko dan Pak Rahmat untuk memberikan pengantar. Silahkan Pak Joko. Bu Amalia, terima kasih atas kesempatannya. Jadi pertama-tama karena ini suatu pengantar yang terkait dengan produksi dari aspal mixing plant yang bermutu. Jadi saya ceritakan dulu sepintas, yaitu tentang tahap-tahap untuk mencapai mutu yang bagus. Dalam kaitannya dengan pekerjaan konstruksi jalan, maka tidak terlepas dengan aspal. Dan aspal itu sendiri dihasilkan secara massal, yaitu produksi massal melalui aspal mixing plant. Oleh karena itu, untuk mencapai mutu yang bagus tersebut, maka ada tahap prakonstruksi, yaitu pengujian terhadap bahan-bahan pembentuk aspal. Yaitu bahan bentuk aspal, campuran aspal, yaitu ada aspal semen, ada agregat kasar halus maupun filler. Itu dilakukan verifikasi terhadap kualitasnya di laboratorium. Kemudian kalau sudah memenuhi persyaratan, maka ada tahap konstruksi. Ya, pelaksanaan konstruksi, itu dilakukan produksi dari hasil yang semula dikatakan kalau dari lab itu ada DMF, Design Mix Formula, maka dilakukan pada konstruksi ini, masa konstruksi itu dilakukan produksi, ya, diproduksi di AMP. Dan produksi AMP itu harus dilakukan kembali uji coba terhadap laboratorium, di laboratorium.
terkait apakah sesuai enggak dengan hasil DMF-nya. Ya, kalau sesuai maka dilakukan produksi secara massal. Kemudian setelah dilakukan penggelaran atau pemadatan di lapangan, maka pada suatu waktu ada tahap pasca konstruksi, yaitu dilakukan core drill terhadap hasil penggelaran di lapangan. Apakah hasil penggelaran di lapangan itu memenuhi syarat ketebalan di dalam desain? Ya. Kemudian apakah kualitas ya seperti density-nya dalam gram per cc itu sudah sesuai dengan hasil dari laboratorium. Yang ketiga adalah kemungkinan bisa dilakukan extraction test ya terhadap hasil pasca konstruksi tersebut. Hal ini penting. Jadi ada 3 tahapan sekali lagi tadi, yaitu ada tahap prakonstruksi, tahap konstruksi, dan tahap pasca konstruksi. Ya, terkait dengan kuliah atau kuliah webinar pada saat ini, mungkin Pak Basuki Widat akan lebih memperjelas tentang produksi massal di AMP. Saya rasa sekian Bu Amalia. Terima kasih. Baik, matur nuwun Pak Joko Sulistiono atas pengantar yang diberikan. Untuk selanjutnya dari Pak Rahmat Basuki, kami persilahkan. Terima kasih Bu Amalia. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih untuk Pak Basuki Widayat ya atas diberikan waktunya, meluangkan waktunya untuk kita semua ini, Pak. Ya. Jadi memang di dalam pandemi ini, Pak, kita tidak bisa mengajak adik-adik mahasiswa itu yang biasanya kami ajak untuk ke AMP ya. Pada saat minggu-minggu terakhir dari perkuliahan perkerasan jalan tuh, rekayasa perkerasan jalan, kami ajak ke AMP ya. Berhubung masa pandemi ini sudah 2 tahun ya hampir ya. Ini ya kami tidak bisa mengajak mereka ke lapangan ataupun ke AMP, Pak. Jadi mohon nanti ilmunya dari Pak Basuki Widayat ini yang mungkin ini S31 ya, Pak ya. Ya, betul Pak, S31. Katanya Mbak Rati ya? Iya. Oke. Ya, rumahnya dekat saya kok Pak ini, Pak Basuki juga. Saya juga saya juga di Kepote ya. Oke, jadi tadi sudah diberikan pengantar sama Pak Joko bahwa adik-adik kami ini sudah kami berikan ini Pak praktikum walaupun tidak keseluruhan Pak Basuki. Jadi praktikum kita itu hanya yang dari Surabaya yang diperbolehkan. Jadi yang luar kota masih belum diperbolehkan untuk mengikuti praktikum. Nah, paling tidak dengan adanya praktikum mereka sudah bisa bahan perkerasan. Wah, Pak Rahmat agak fresh ini Pak. Itu apa sih? Nah, gitu kan kalau di laboratorium itu kan hanya kecil. Nah, tentunya dari hasil praktikum nanti tentunya akan diaplikasikan ada di tempatnya Pak Basuki tersebut. Nah, gitu. Maka mohon nanti adik-adik ini diberikan bekal ilmu yang ada di lapangan ya, khususnya untuk bagi mereka ya supaya betul-betul paham ya bagaimana perkerasan itu, bahan perkerasan itu dibuat dalam skala yang besar. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan Pak Basuki. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih atas waktunya Bapak ya memberikan perkuliahan lapangan di sini. Terima kasih. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak Rahmat Basuki atas pengantar dan juga kepada Pak Joko Sulistiono atas pengantar yang diberikan untuk memulai
webinar series pada siang hari ini mengenai AMP. Kami persilahkan langsung kepada Bapak Basuki Widayat untuk memulai presentasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hormat Ibu Moderator, Bu Amalia, Bapak Rahmat Basuki, Bapak Joko Sulistiono, serta para peserta webinar yang kami hormati. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang mana pada kesempatan hari ini kita masih diberi kesehatan. Dan juga satu kehormatan bagi kami untuk berbagi pengalaman di dalam aspal mixing plant. Oke, ini kita mulai. AMP itu aspal mixing plant itu adalah satu unit peralatan yang berfungsi untuk memproses bahan dari beberapa material menjadi campuran aspal panas. Lanjut. Adapun jenis-jenis peralatan jenis-jenis AMP itu yang kami ketahui yang umum itu ada tipe batch, yaitu tipe takaran, yang mana pencampuran bahan-bahannya itu dilaksanakan ditimbang, jadi semua terukur dan dicampur di dalam mixer atau yang kita kenal dengan pakmil. Untuk yang kedua tipe continuous, ini pencampurannya terjadi terus-menerus dan dilaksanakan di dalam satu drum dryer. Yang ketiga ini terus terang saya belum mengenal. Lanjut. Sekarang kita lanjut dengan mengenal komponen AMP tipe batch. Yang pertama itu kita sebut dengan bin dingin atau dengan nama turbin. Itu terdiri dari 4 bin untuk 4 fraksi. Yang kedua di bawah turbin biasanya atau yang kita kenal dengan bukaan ya. Terus yang ketiga di bawahnya ada elevator dingin yang mana itu akan menghantarkan material dari cold bin ke arah dryer. Yang keempat dryer. Itu mungkin nanti untuk mengeringkan material. Yang kelima harus ada ini. Ke bawah. Aduh sudah balik lagi. Itu ada yang namanya dust collector. Yang ke-6 ada cerobong asap. Yang ke-7 elevator panas. Yang ke-8 itu ada screen panas atau ayakan. Yang ke-9 ada namanya hot bin. Yang ke-10 itu bak timbangan. Di mana di situ nanti ada beberapa timbangan untuk 4 fraksi. Yang ke-11 ada pakmil, unit pencampur. Yang ke-12 ada tangki aspal. Yang ke-13 ada tinggal aspal. Yang ke-14 adalah unit pembangkitnya atau genset.
Sekarang mari kita bahas satu persatu. Coolbeam. Gambarnya seperti ini. Ada 4 tempat yang dipisah, yang kita pisah. Anu nih Mas Basuki. Apa? Halo? Nah, dari tempat ini kita harus terlindungi. Jadi kita pasang seperti atap yang mana nanti kalau hujan dia enggak basah. Terus lanjut. Nah, kemudian elevator dingin yang bagian kedua tadi. Ini ban berjalan yang berfungsi untuk membawa agregat dari beberapa fraksi tadi untuk dituangkan ke dalam alat yang namanya dryer. Lanjut. Nah, di dalam dryer ini berbentuk silinder dengan panjang diameter tertentu yang mana di dalamnya itu ada seperti sirip-sirip yang berfungsi nanti untuk supaya campurannya bisa kena panas, mengenai kena semburan api semua. Terus lanjut namanya dust collector. Ini berfungsi sebagai pengumpul debu yang mana komponen ini memang untuk menjaga kebersihan udara dan lingkungan dari debu-debu yang ditimbulkan oleh selama proses AMP berjalan. Lanjut. Kemudian kita lanjut ke hot elevator. Hot elevator ini berfungsi untuk membawa agregat yang sudah dipanaskan dari dryer untuk dibawa ke atas ke saringan panas. Nah, ini berupa mangkok-mangkok kecil. Ini. Berupa mangkok-mangkok kecil dibawa terus sampai ke screen panas. Nah, ini nanti untuk dipisah-pisah sesuai dengan fraksi masing-masing. Oke, lanjut. Nah, ini contohnya. Fraksi 1, fraksi 2, fraksi 3, fraksi 4. Nah, terus setelah itu, setelah dipisah-pisah dia akan ditampung sesuai dengan fraksinya. Itu yang dinamakan hot bin untuk tempat penampungan. Terus dari hot bin ini nanti kita akan timbang masing-masing fraksi itu ketemu berapa sesuai dengan job mix formula yang disetujui. Setelah itu dia akan masuk yang dinamakan depakmil ini. Nah, pakmil ini berfungsi untuk mencampur nanti dari keempat fraksi itu plus aspal. Yang aspal panas kita nanti juga masukkan sini sesuai dengan kebutuhan. Tadi kebutuhannya berapa persen kita masukkan ke sini, termasuk filler. Setelah kita mixer, nanti suhu kita akan mencapai 155 sampai 160, baru kita tuang ke dump truck. Lanjut. Nah, ini tangki pemanas aspal. Yang mana untuk sekarang tidak boleh yang ada namanya pembakaran langsung. Jadi harus pembakaran tidak langsung. Ya, di mana pembakaran tidak langsung ini kita menggunakan oil heater. Jadi nanti ada pipa-pipa di dalam tangki aspal itu yang kita isi dengan oil heater. Jadi olinya itu dipanaskan. Jadi dia tidak langsung seperti yang dulu-dulu yang mana langsung dibakar. Itu sekarang tidak boleh. Itu spek yang baru. Lanjut. Nah, yang terakhir
kita ada namanya genset yang mana nanti untuk menggerakkan. Kalau sekarang sudah ada listrik ya, jadi sama saja. Jadi untuk menggerakkan dinamo-dinamo semua perangkat AMP ini harus ada tenaga penggeraknya. Nah, sekarang kita lanjut dengan bicara alur produksi, proses produksinya. Pertama-tama stokpel yang ada di AMP itu harus bersih dan kubikel. Kita usahakan. Kalau misalnya nggak kubikel, mungkin persentasenya cuma 5% kalau nggak salah. Terus tidak ada perubahan secara visual atau kuarinya harus satu kuari. Kedua, tidak segregasi. Yang mana sebelumnya, kita bicara sebelumnya, kalau sebelumnya material-material yang ada di sini, kita sebenarnya harus mengirimkan ke laboratorium seperti yang di Bekasi untuk membuat apa yang namanya desain mix formula. Dari desain mix formula ini nanti, itu kita bawa ke AMP, kita akan membuat suatu formula yang namanya job mix formula, yang mana job mix formula ini nanti akan kita gunakan untuk memproduksi hot mix secara massal. Jadi proporsi yang kita pakai nanti untuk produksi itu yang dari JMF. Kemudian selanjutnya material-material ini kita bawa ke dalam cool bin dengan menggunakan well loader sesuai tempatnya, sesuai ukur-ukurannya. Jadi ada 4 fraksi, mungkin mulai dari agregat 12, 11, 510 dan abu batu. Nah, ini nanti di dalam kita membuat job mix formula ini kita tentukan bukaannya untuk gate ini, gate untuk di cool bin. Nah, setelah itu material yang dari cool bin kita bawa melalui conveyor ke dryer untuk kita keringkan. Nah, dari sini dryer ini kita putar dan api burner ini harus mencapai minimal 3/4 dari panjang dryer supaya material ini panasnya bisa merata. Ini kira-kira suhunya sekitar 160 sampai 175 di sini. Setelah itu baru nanti dari sini kita bawa ke hot elevator yang namanya hot elevator berupa mangkok-mangkok untuk dibawa ke atas. Ke atas yang tadi ada screen-nya 4 unit tadi sesuai fraksinya. Nah, dari situ material yang tidak masuk ukurannya kata lebih besar dari sini dia akan keluar melalui apa yang dinamakan overflow. Yang sudah lolos tadi akan masuk tempatnya sesuai fraksinya. Itu yang namanya di hot bin. Di hot bin itu jadi tempat penampungan dari hasil material yang sudah masuk lewat ayaan. Setelah itu baru nanti ditimbang masing-masing fraksi, baru kita masuk ke pakmil. Nah, di sini aspal ditimbang juga, aspal panas dari tangki masuk ke unit timbangan yang di atas untuk dimasukkan juga ke pakmil. Nah, di sini nanti suhu kira-kira mencapai sekitar 150 sampai 155. Kita mixing sampai merata, baru kita masukkan ke unit dump truck. Nah, di mana
di dalam unit dump truck ini juga kita juga harus hati-hati karena kualitas hot mix atau campuran aspal yang panas ini tergantung sama suhu. Jadi suhu benar-benar harus kita pertahankan. Gimana caranya? Unit dump truck ini harus kita kasih penutup yang namanya terpal. Nah, terpal ini alangkah baiknya kita pakai 2. Jadi yang pertama itu terpal, namanya kalau di bahasa yang kain itu. Yang kedua kita lapisi lagi dengan terpal plastik. Jadi benar-benar suhu ini bisa stabil di dalam dump truck ini. Soalnya kita juga butuh waktu untuk waktu angkutnya ke lapangan. Nah, itu semakin lama, semakin suhunya juga semakin berkurang. Nah, itu yang kita antisipasi supaya tetap stabil suhunya di dalam dump truck. Kira-kira untuk alur produksinya seperti itu. Mungkin ada yang ditanyakan, monggo. Oke, sampun Pak Basuki. Oke. Baik, mungkin bisa langsung saja pada proses diskusi nanti sekaligus apa yang ditanyakan oleh teman-teman mahasiswa ataupun dari semua undangan atau partisipan bisa langsung didiskusikan dengan Pak Basuki, nggih. Ya. Ini tadi ada pertanyaan Pak dari melalui direct message ke kami. Mengenai pembakaran ini, Pak. Tadi Bapak sampaikan mengenai pembakaran itu tidak secara langsung, ya, tapi menggunakan bantuan oil heater. Betul, ya. Dengan spesifikasi yang baru seperti itu, ya? Ya, betul. Kenapa itu, Pak? Kenapa ada perubahan proses ini? Ini Bu, kalau kita pakai pembakaran langsung biasanya api kan langsung mengenai ke aspal. Jadi cepat terbakar aspalnya itu. Beda kalau kita pakai oil heater. Jadi dia pemanasannya secara perlahan. Sehingga ya, jadi semua benar-benar nggak ada sesuatu yang nggak ada yang ikut terbakar aspalnya. Seperti kalau kita pembakaran langsung. Itu sebelum dimasukkan ke pakmil nggak, Pak? Sebelum itu di tangki aspalnya di bawah. Oh, di tangki aspalnya. Tadi ada pertanyaan itu, Pak. Pak Rahmat mungkin masih join, boleh monggo Pak Joko. Ya. Baik Bu Amalia, mungkin saya sedikit tanya tentang itu Pak, mengenai perdepan skala penuh Pak. Mungkin waktu sebelum proses pelaksanaan, mungkin di AMP apa ada percobaan penggelaran ya aspal secara skala penuh. Monggo. Itu aja pertanyaan saya. Terima kasih Pak Joko. Kalau di AMP kita hanya melakukan trial AMP Pak. Jadi trial untuk produksi aja. Nah nanti untuk penghamparan kita nanti trial di lapangan namanya Pak. Seperti itu Pak Joko. Tapi itu masih dalam rangka ya Pak ya, proses produksi ya, sebelum diputuskan sebagai suatu JMF, job mix formula. Betul, itu masih ikut proses produksi Pak. Nanti betul Pak. Jadi nanti setelah di lapangan nanti kita ketahui density, kita ambil kita core untuk kita uji density-nya, termasuk nanti untuk ekstraksi itu mengambil kadar aspalnya. Rasa itu aja, mungkin melengkapi yang tadi penjelasan tadi Pak. Jadi dalam proses membuat JMF itu
di samping AMP-nya sendiri juga ada proses uji coba ya Pak, mungkin di lapangan untuk karena nanti setelah pasca konstruksi kan masih ada core drill lagi untuk ngecek ketebalannya apa sesuai dengan desain, kemudian ada density-nya apakah sesuai dengan laboratorium, kepadatan lab, ya kan, istilahnya mungkin kepadatan relatif ya Pak ya. Kemudian yang ketiga kadar aspal. Kadar aspalnya sudah sesuai apa tidak ya. Nah, rasa itu aja. Kita hanya klarifikasi aja. Ya, kalau menurut tadi yang saya menyimak juga itu ada jarak sama waktu angkut maksimal ya Pak ya. Selama ini dari pengalaman Pak Basuki maksimal jarak sama waktu supaya suhu itu dapat dipertahankan gitu dengan tentu saja dengan terpal plastik dan kain tadi itu ada maksimalnya berapa Pak ke tempat produksi dari tempat produksi ke project? Baik Bu Amelia, pengalaman kita selama ini kita untuk jarak itu maksimal 100 kilo dari unit AMP ke lokasi proyek. Ya, nah itu panasnya masih bisa diantisipasi, tapi harus dengan 2 terpal tadi Bu. Seperti itu. Kiraan 1 jam dia turunnya sekitar plus minus 5 derajat. Dalam 1 jam. Berarti antara jarak dan waktu ya Pak yang harus dikontrol betul antara lokasi proyek dengan berarti kalau misalnya suatu proyek itu ternyata tidak ada AMP terdekat, maka harus membuat sendiri. Ya, kalau ingin mutu yang bagus Bu, jadi harus kita, soalnya keberhasilan pekerjaan untuk jalan untuk hotmix itu mutu sangat mempengaruhi sekali. Suhu sangat mempengaruhi. Nanti larinya ke kepadatan soalnya Bu. Jadi intinya itu jarak jauh boleh, tapi yang diperhatikan suhu, asalkan suhunya sesuai dengan suhu penggambaran ya Pak. Ya betul Pak Joko. Jadi suhunya itu supaya workability-nya itu juga sangat berpengaruh nanti pada saat penggambaran. Ya. Soalnya parameter kita untuk kontrol mutunya nanti di density Pak. Oh iya. Ya, begitu temperaturnya nggak memenuhi syarat, biasanya susah kita untuk mencapai density itu. Density-nya nggak masuk ya Pak. Ya, betul. Kalau nggak salah ada syarat density ya Pak ya untuk Ada Pak. 98%. Itu untuk last ton, untuk atas ton 97%. Ya. Atas ton yang hot receipt itu Pak. Betul ya Pak. Yang atas ton 97%, yang last ton 98%. Untuk syarat apa itu? Yang last ton 98 Pak. Untuk yang HRS 97. Iya. Betul. Oke, menarik sekali nih. Kalau misalnya project ini ada di luar jangkauannya AMP, berarti suhunya bisa tidak tercapai ya Pak ya. Apakah Pak Basuki pernah punya pengalaman ini Pak? Sudah diproduksi ataupun sudah dikirimkan ternyata failed gitu? Nah, ya pernah Bu, seperti itu. Nah, di lapangan juga kan ada konsultan. Kalau nggak masuk, ya suruh pulang. Nah, kita sendiri yang rugi. Iya. Ya, itu risikonya memang. Makanya suhu itu parameter pertama yang diminta di lapangan. Nah, kalau misalnya memenuhi baru boleh dihampar, kalau nggak memenuhi ya suruh pulang mesti. Suruh pulang. Ya, gitu. Baik, silakan dari partisipan mungkin ada pertanyaan, silakan langsung ditanyakan ataupun boleh ditulis di chat room. Kebetulan kami di semester ini melaksanakan
praktikum Pak Basuki di laboratorium. Jadi versi mininya AMP nih Pak. Ya. Jadi tadi seperti disampaikan Pak Joko dan Pak Rahmat, hanya mahasiswa tertentu yang lokasinya kebetulan di Surabaya, karena memang terkendala dengan pandemi, sehingga memang pengalaman yang diperoleh menjadi tidak sama gitu. Sehingga dengan belajar dari sumber yang lain seperti ini, kalau mungkin Pak Basuki ada video-video yang bisa disampaikan gitu, sangat membantu, karena biasanya di tahun-tahun sebelumnya memang kami yang ke AMP nggih Pak, untuk melihat secara langsung, mungkin mendokumentasikan bagaimana proses skala besar pada saat produksi massal sebelum dilakukan penghamparan di proyek yang sebenarnya di lapangan. Sementara kami yang di laboratorium ini adalah membuat tadi DMF, desain mix formula untuk skala kecil, di mana prosesnya sangat simpel, dari mencampur agregat kasar dan agregat halus, beberapa fraksi, kemudian kami cari komposisi yang terbaik untuk disesuaikan dengan spesifikasi yang diinginkan ataupun yang diminta oleh, kalau dalam hal ini kami sebagai dosen pengampu. Sementara kalau misalnya itu merupakan desain ataupun permintaan dari konsultan ataupun owner, maka prosesnya juga sederhana dengan skala lab gitu ya Pak ya. Kemudian dicampur dengan aspal yang dipanaskannya secara langsung, dengan kompor gitu, kemudian di laboratorium, kemudian dicampurkan secara basah ataupun secara kering istilahnya. Jadi mencampur pada kondisi panas dengan kondisi kering, kemudian baru diberikan aspalnya ataupun dengan kondisi basah. Kemudian baru dibuat benda ujinya dalam bentuk silinder itu Pak. Kemudian nanti dilakukan briket yang 1.200 gram yang kecil itu, kemudian dilakukan penumbukan juga sesuai dengan spesifikasi yang diminta, apakah 50 tumbukan ataupun 75 disesuaikan juga. Kemudian dilakukan proses selanjutnya, dan di akhir praktikum itu ada dengan Marshall test, diuji dengan Marshall test, sehingga kami tahu apakah kadar aspal optimum itu sudah sesuai dengan yang direncanakan di awal gitu, dari PB yang diberikan. Kemudian kita buktikan lagi juga dengan ekstraksi itu Pak. Jadi yang tadi disampaikan Pak Joko ada pra, kemudian ada pada tahap konstruksinya, dan pascanya itu kami lakukan di skala lab pada semester ini, sehingga sangat bermanfaat sekali nanti kalau misalnya ada kesempatan lain kami ke AMP nggih Pak, seperti semester-semester sebelumnya gitu. Monggo, nggak apa-apa, kalau ke AMP tambah lebih jelas nanti saya jelaskannya. Iya. dari visual di lapangan, di visual ke PowerPoint ini memang agak susah ya Pak ya. Iya. Okay. Ada pertanyaan, silakan, tadi saya dengar ada yang mau bertanya. Oh, ini ada pertanyaan dari, saya bacakan ya Pak. Ya, Ibu. Kendala pada umumnya yang terjadi pada produksi aspal konkrit AC selama ini itu apa Pak? Kemudian yang kedua, pengaruh kualitas material kerikil dan pasir dari lokasi tertentu gitu ya, misalnya Jawa Timur, itu dominan terhadap kualitas aspal konkrit, apakah tidak, atau lokasi itu tidak berpengaruh gitu ya Pak ya. Kemudian material dari quarry yang bagus itu selama ini menurut rekomendasi banyak pihak itu di mana? Monggo Pak. Jadi kalau masalah quarry Bu ya, selama ini yang saya tahu, saya juga pernah di AMP Merak Indomik, itu quarry-nya dulu diambil di Mojokerto. Nah, setelah saya kemarin
pindah ke Surya Marga Utama, ternyata di Pasuruan ini lebih bagus. Jadi abrasinya, terutama Bu ya, abrasi untuk batu itu kalau di mana di Pasuruan ini bisa 20, kadang ada 18, itu di bawah 20. Kalau di Mojokerto itu tinggi kan abrasinya, tapi masih di bawah 40. Seperti itu Bu. Jadi pengaruh sekali masalah kuari ini, pengaruh sekali. Juga nanti mempengaruhi mutu hasil produksi AMP juga nanti. Seperti itu. Saya kira kalau kendala-kendala yang lain nggak ada sih selama kita masih menggunakan satu kuari. Kalau sudah berubah kuari, kita tidak boleh menggunakan JMF itu. Harus kita redesign lagi. Jadi DMF ataupun JMF itu hanya berlaku untuk satu kuari ya Pak ya? Karena spesifikasinya bisa berbeda. Nah, seingat saya Pak Joko juga pernah menyampaikan ini, pernah ada kendala di bandara kalau nggak salah. Ya. Pak Joko pernah cerita, nggih Pak Joko? Pengalaman saya juga gitu Bu, kalau di bandara memang ketat. Jadi memang benar-benar profesional ngawasi kuarinya dari mana, tidak boleh kita kehabisan material yang di kuari itu terus kita ngambil, tidak boleh. Kita harus bikin job make lagi. Seperti itu. Lebih ketat. Jadi apa namanya untuk material apa namanya di beda ya, nanti tes propertinya kan beda lagi hasilnya. Ya. Seperti itu. Dari penyerapan. Kalau kuarinya berbeda, mungkin gradasi campurannya kan juga beda ya Pak, agregat campurannya ya Pak ya. Ini Pak Basuki. Pak putus ya. Enggak Pak. Pak Basuki, Pak Joko konfirmasi ini Pak. Beda kuari. Kalau kuarinya berbeda, otomatis kan gradasi campuran agregatnya juga berbeda ya Pak ya. Betul Pak. Akhirnya void in mineral agregatnya kan juga berubah juga Pak. Ya betul. Nah kaitannya nanti dengan VFB maupun FIM-nya. Iya Pak. Jadi ya memang setuju kalau tadi dikatakan bahwa harus dilakukan jobdesk lagi. Ya, harus bikin JMF lagi Pak. Jobdesk lagi. Ya, tapi gini, ada satu saat kuarinya sama, tapi produksinya pada sama-sama pada satu tahap konstruksi, tapi produksi AMP-nya itu pada hari itu Pak. Itu apa juga perlu dilakukan pengetatan lagi Pak, uji lagi. Kita uji gradasinya Pak. Selain suhu Pak. Jadi mungkin satu produksi untuk berapa truk ya Pak ya. Terus nanti dalam dalam pendistribusian ke truk itu sudah habis kan harus membuat lagi ya Pak ya. Itu harus dilakukan pengujian lagi. Kita uji biasanya seperti itu gradasinya aja Pak. Oh gitu, gradasinya saja ya Pak ya. Ya. Oh ya. Gradasinya tetap otomatis kadar aspal sama nanti mungkin tidak akan berbeda ya hasil akhirnya. Ya betul Pak. Sumber dari aspal itu juga berarti ya Pak ya. Kalau tadi kuari material untuk agregat, sumber untuk aspalnya pun mungkin akan berpengaruh ya. Kalau aspal sama Bu, kalau aspal itu Bu. Jadi nanti kan kita mesti dapat seperti hasil tesnya mereka. Jadi nanti ada titik lembek seperti quality assurance-nya mereka gitu Bu. Jadi itu yang harus kita terima. Jadi kalau itu hasil tesnya mereka, tes resultnya mereka sama dengan spek, tidak ada masalah gitu. Makanya untuk setiap tangki aspal yang masuk ke AMP itu harus kita ambil sampelnya untuk tes penetrasi sama lembek. Gini Pak, mungkin hasil produksi aspal, mungkin aspal Pertamina atau pada aspal produksi lain, walaupun kekerasannya sama-sama 60-70, mungkin akan beda, mungkin titik lembeknya.
Ya, tapi kan harus masuk di speknya Bina Marga, Pak. Ya, masuk. Kan ada syarat minimal ya, Pak ya. Ada, betul. Tapi mungkin akan berbeda ya seperti tadi batuan. Batuan itu kalau dari hasil tes abrasi yang satu kecil, yang satu agak besar rasanya, yang hancur ya, Pak ya. Itu akan mengurai kekuatannya, ini Pak. Oh iya. Kalau yang tadi dikatakan yang sampai 18%, itu kan berarti batunya kuat ya, Pak. Ya. Demikian juga, ya. Batunya itu, Pak, kalau gitu rapet, jadi sehingga aspal tidak banyak yang masuk ke batu, dia memang benar-benar resapannya ya. Ya, resapannya kecil. Jadi apa? Tidak apa? Rapuh, tidak apa ya? Purinya ya tidak tersapi ya. Betul. Jadi agregat yang tidak suka aspal ya. Jadi suka air tapi tidak suka aspal. Ya. Betul ya. Nanti akan mempengaruhi itu ya, apa itu kekuatan ya, stabilitasnya ya Pak. Kalau campuran harus stabilitasnya. Ya. Kan kita kalau dituntut stabilitasnya untuk AC kan minimal 800 Pak. Ya. Kalau bandara 1000 Pak. Ya, bandara 1000 betul Pak. Ya. Stabilitas ya Pak ya. Stabilitas ya. Ya. Kemudian untuk titik lembek, Pak Basuki, mungkin saya mungkin sambil bisa klarifikasi. Untuk titik lembek itu kalau yang hasilnya lebih tinggi dari umpamanya dibandingkan dengan yang mungkin produk Pertamina, ada produk yang dari luar ya, saya tidak sebutkan. Itu hasilnya lebih tinggi, kan berarti dia kurang peka terhadap temperatur, Pak. Itu kan jadi kan lebih bagus ya, Pak ya. Dari hasil akhirnya ya Pak. Biasanya untuk aspal modifikasi Pak. Oh gitu. Ya. Jadi kalau yang lainnya produk luar Pertamina apa juga ada kemungkinan kan dia shorteningnya itu hasil shortening point testnya lebih tinggi dari bisa lebih 55. Iya kan ada 55 derajat Celcius. Soal modifikasi memang seperti itu Pak. Jadi contohnya dengan apa? Plastik atau dengan latex, Pak? Bukan, Pak. Modifikasi itu seperti aspal JAP 57, terus aspal tidak dimodifikasi ya. dengan modifikasi dia juga, Pak. Kalau aspal karet itu cuman lateksnya sebagai pencampur aja, Pak. Ya, cuman itu agak susah pengerjaannya, soalnya ditutup suhu yang tinggi. Jadi aspalnya itu baru bisa dipakai kalau temperaturnya 170, Pak. Ya, seperti itu, Pak. Sudah pernah produksi nih, Pak? Sudah, Bu. Sudah kita terapkan dan itu dropnya cepat sekali. Suhunya. Jadi dia keluar dari AMP itu 175 derajat. Hasil campuran aspal karet itu. Di lapangan dia harus terhampar dengan suhu 160. Kalau misalnya telat kita pemadatan, dia nanti galer-galer gitu. Seperti ada alurnya. Di mana nih Pak yang sudah pakai aspal karet? Di Bangil, Bu. Bangil. Iya. Nanti kalau ada aspal karet lagi, saya infokan. Oh iya. Iya. Saya baru bikin mainan di lab itu skala kecil, Pak. Yang itu karet ya? itu. Pakai mudah. Itu karetnya khusus, Pak. Ya, latex apa itu speknya nanti kalau saya kasih speknya, Bu. Oh, enggak. Tapi kita beli sudah yang blended, Bu. Jadi sudah jadi. Saya enggak mau blending sendiri. Seperti aspal butuh tadi yang pracampur sudah jadi. Kita tinggal pakai. Sudah ada yang ini ya, Pak ya? Sudah ada yang memproduksi ya? Ada, Bu. PT Aspindo. Dia sudah produksi sendiri. Dalam bentuk potongan-potongan gitu? Bukan, sudah bentuk aspal curah gitu sudah. Dia sudah blended. Sudah blended ya, Bu.
Sudah blended antara aspal Ya, dengan latex. ya. Ada juga yang nanti berupa konsentrat. Jadi aspalnya itu sebuah konsentrat, terus kita campur di di tangki aspal minyak, terus nanti kita pakai mixer kalau itu Bu. Ada pengaduknya supaya bisa nyampur konsentratnya tadi. Itu saya agak susah, soalnya yang menjamin juga nggak ada, kan kita itu bisa sendiri. Beda kalau dia udah pabrikan yang besar, lebih jamin homogenitasnya. Kalau ke peralatan nggak masalah ya Pak? Masalah Bu, peralatan. Soalnya kalau kita nggak benar-benar bisa buntu juga. Buntu lengket ya. Pipa-pipanya harus tersendiri. Untuk plastik gimana Pak? Plastik apa? Pernah juga memproduksi aspal plastik? Pernah Pak, pernah. Kalau plastik itu bahannya apa itu Pak ya? Seperti kayak plastik yang dicacah-cacah gitu dari botol aqua itu loh Pak. Polietilen. LDPE Pak? Ya, DPE. Atau PET? Bukan. DPE kalau nggak salah Bu. Itu kita cacah-cacah itu, tapi harus bersih plastiknya. Jadi dicuci, jadi tidak boleh kotor. Nah, nanti kita masukkan aja ke pakmil langsung. Pakmil ya, langsung campur. Pakmil Pak, ya. Jadi kita timbangi plastiknya itu, takarannya itu langsung kita masukkan aja. Udah nyampur sendiri dia Pak. Kering, kondisi kering berarti ya Pak ya? Kering Bu, betul kering. Juga kalau yang proses basah belum pernah ya Pak? Yang mana Bu? Yang plastik. Enggak ada Bu, dia kondisi kering plastiknya. Enggak, maksudnya basah itu dicampurnya dengan aspalnya. Oh, jadi gini Bu, jadi kita produksi seperti biasa pakai aspal minyak, dia tinggal masukkan aja ke pakmil langsung. Jadi sudah tercampur aspal minyaknya tadi, sudah di pakmil tadi Bu. Jadi agregat sama apa itu aspal cairnya, aspal cairnya dengan potongan-potongan plastik tadi ya. Ya betul, langsung masuk ke pakmil. Ya. Prosentasenya gimana Pak Basuki untuk ini komposisinya? Kalau nggak salah plastik 4% itu, 2-4%. Dari total itu apa? Kadar aspal. Oh, kadar aspal. Nggak banyak loh. Kadar aspal optimumnya? Ya. Kalau yang normal, persentasenya optimum kadar aspal itu biasanya berapa Pak kalau di AMT itu? Kalau untuk yang bukan plastik ataupun kalau AC kan 5,9 5,9% tuh kadar aspalnya. Itu maksimum. Sampai 9% tuh jagani apa itu maksudnya ada gini Pak. Setelah konstruksi kemungkinan ada maksud lain Pak dengan kadar aspal yang tinggi itu Pak. Maksudnya gimana? Gini, kadar aspal yang tinggi itu kan rawan terhadap itu Pak, bleeding ya Pak. Iya betul. Iya, makanya kok sangat riskan. Pertama ya biayanya mahal, betul, kedua Pak. Juga ada risiko bleeding itu Pak. Ya. Di spek yang baru ini disebutkan Pak, jadi untuk AC dia 59. Oh minimal. Gitu ya. Ya, di spek yang revisi 2 itu Pak disebutkan. Kalau kita dulu biasanya kalau yang di tempat kami itu dengan pakai wore yang dari Pasuruan, dari AMP itu sekitar 58 Pak kalau saya itu Pak. Oh, iya. Nah, makanya seperti ini kadang-kadang kalau kita pakai 59 kadang-kadang blenyek kayak bubur, ada kayak bubur gitu loh. Nah itu loh Pak, kadang-kadang yang saya licin ya Pak ya. Tapi orang-orang kadang berpikir mending bleeding timbangane retak. Kata-kata gitu. Ya memang kadar aspal tinggi kan lebih fleksibel ya Pak. Betul, ya betul. Tapi
skid resistance-nya yang jadi agak ya. Ya, risiko slip ya kendaraan. Dan Pak, mungkin saya tanya lagi yang itu ya. Kalau tadi latex itu cepat suhunya cepat turun ya Pak ya. Kalau plastik gimana Pak? Apa juga cepat turun suhunya? Enggak seberapa Pak, enggak kayak karet Pak. Oh enggak kayak karet ya, karakternya beda memang. Enggak kayak karet ya. Iya. Karet cepat sekali. Makanya pengerjaannya harus terukur Pak. Jadi kita nggak bisa memproduksi banyak gitu. Jadi kalau kita produksi mungkin maksimal 200 ton, soalnya harus cepat. Harus cepat. Jadi seperti pemadat itu di belakangnya finisher itu tandem sudah siap. TN juga sudah siap gitu ya. Nggak bisa tunggu seperti kayak kita aspal minyak. Gitu. Karena temperatur tadi Pak yang cepat ngedrop. Tapi sama ya Pak 100 km tadi. Kenapa? Kalau karet nggak berani, Bu. Nggak berani. Paruhnya aja. Oh, iya. Ya tadi. By trial ya, Pak. By trial. Ya, dari betul, pengalaman. by trial, ya. 100 kok. Sudah keras di jalan gitu ya, Pak. Iya, kalau minyak nggak masalah. Iya. Baik, ini ada pertanyaan lagi, Pak Basuki. Dari Ibu Ika, mungkin mau bertanya secara langsung ini, kami persilahkan. Ibu Ika. Saya bacakan saja. Ini pertanyaannya. Untuk penggunaan limbah plastik sebagai campuran aspal saat ini masih dalam persiapan atau diuji cobakan untuk dilaksanakan. Kemudian sisi positifnya dapat mengurangi limbah plastik ini. Apakah untuk sisi negatifnya resiko terhadap kekuatan konstruksi aspal tersebut? Gimana Bu? Gimana Bu? Kalau sisi positifnya itu kan dapat mengurangi limbah plastik nih Pak, kalau campuran aspal dengan plastik. Kalau negatifnya apakah nanti akan berpengaruh terhadap kekuatan konstruksi? Dengan pencampuran aspal dengan plastik itu tadi Pak. Oke. Untuk pengguna limbah plastik ini memang salah satu program pemerintah untuk mengurangi limbah plastik Bu ya. Tapi untuk dari segi kekuatan konstruksi sebetulnya nggak ada masalah karena di spesifikasi sudah disebutkan. Jadi kadarnya berapa, nanti hasil materialnya berapa, sudah ada semua Bu. Parameternya sudah ada semua. Seperti itu. Ya, sama dengan aspal karet juga gitu sama. Ada yang namanya spek khusus itu Bu kalau di spesifikasi Bina Marga. Ya, yang di 2018 ya Pak ya? 2000 berapa itu lupa ya? 17 atau 18 itu? 18 ya. Ya, ada. Baik, mudah-mudahan sudah terjawab atau mungkin perlu konfirmasi. Pak Koiri ada pertanyaan ini Pak. Pak Koiri mau menyampaikan langsung, monggo. Ya Pak, Assalamualaikum. Selingan saja Pak, ini sambil nunggu adik-adik Mas bertanya. Nah, kalau saya kan awam Pak ya di AMP ya, jadi mungkin tahunya mungkin teori-teori itu. Kalau produksi AMP itu pemanasnya selalu menggunakan solar Pak ya, untuk membakar segala macam itu. Atau mungkin ada alternatif lain. Terus kemudian kos produksinya itu yang paling besar apa ya di solar itu atau di mana Pak? Mungkin barangkali ya memberikan gambaran ke kita Pak. Nggih, matur sangat Pak. Oke.
Terima kasih Pak Hoiri. Jadi untuk di spek kita yang Bina Marga mulai tahun berapa tuh ada perubahan. Jadi kita tidak boleh menggunakan pemanas seperti batu bara, terus minyak residu, nggak boleh. Jadi minimal harus pakai solar atau gas, Pak. Gas itu tidak apa-apa, gas alam itu. Jadi kalau pakai solar ini biasanya kita ketemunya antara 10 sampai 13 liter per tonnya, Pak. Jadi kalau material kita kering, nggak basah, ya bisa 10. Tapi kalau basah bisa sampai 13 per tonnya, 13 liter. Jadi memang untuk yang harus kita penelengi, yang harus kita benar-benar kencengi untuk produksi AMP, itu satu memang ada di aspal, yang kedua ada di bahan bakar ini, Pak. Kalau dua-duanya itu bisa kendalikan, ya insya Allah bisa menikmati hasil, Pak. Profitnya lumayan kalau terkendali, Pak. Ya. Soalnya dua bahan ini yang paling mahal, Pak. Aspal dan BBM-nya ya, Pak ya? Ya, betul. Kalau gas itu masih masuk, Pak ya? Kalau dengar-dengar ada banyak beralih gas, ya mungkin lebih bersih ya mungkin, atau bagaimana, Pak? Ya, lebih bersih dia, Pak. Lebih bersih, juga lebih murah katanya, Pak, dari solar. Cuman gas itu kadang kan ada pemakaian progresif, Pak. Jadi kalau dia katakanlah pemakaiannya lebih dari itu, nggak tambah larang, nggak tambah murah, tambah larang gitu loh, Pak. Tambah mahal. Seperti itu. Tapi hasilnya lebih bagus yang gas, Pak. Jadi nggak ada material yang nggak ada yang ikut terkontaminasi di agregat, di material. Matur sangat. Pak Heri. Pak Basuki. Ya, Pak Jago. Ada satu pertanyaan lagi. Apakah Bapak selalu kalibrasi untuk bin panas maupun bin dingin, Pak? Kalibrasi. Nah, itu untuk setiap unit timbangan yang ada di AMP, Pak. Kita kalibrasi melewati metrologi, Pak. Nanti ada sertifikatnya. Tiap tahun kita kalibrasi, Pak. Oke, ya. Berarti untuk kualitas tadi ya, Pak ya. Betul, ya. Sangat menentukan itu, Pak. Jadi kalau tidak ada kalibrasinya, kita bisa tidak boleh produksi, Pak. Oh, gitu. Ya. Jadi nanti pasti diminta sama si pembeli atau owner dari pekerjaan, seperti konsultan atau orang dari Bina Marga diminta. Berlakunya 1 tahun ya, Pak ya? 1 tahun, Bu, kalibrasi. Kalau ini Pak, kalau maintenance alatnya sendiri selain kalibrasi, mungkin ada jeda setelah berapa produksi tonase, Bapak stop dulu, kemudian ada proses pembersihan, itu atau bagaimana? Biasanya maintenance-nya di AMP itu seperti apa, Pak? Jadi kalau maintenance, Bu, kita lakukan atau kita untuk yang ringan-ringan kita periksa sebelum kita produksi. Jadi untuk ngasih grease, ngasih apa kita sebelum produksi. Tapi nanti kalau sudah berat ya nanti setelah produksi seperti ini kita tidak ada produksi, nah itu baru kita seperti overhaul gitu, Bu. Jadi kita lihat semua, karena itu banyak yang aus, banyak yang perlu diganti, harus memerlukan jeda yang agak panjang. Seperti itu. Jadi tidak berdasarkan batasan sekian tonase produksi maka harus dilakukan maintenance total overhaul gitu ya, Pak ya? Atau kalau misalnya lagi longgar, kalau produksi terus berarti nggak ada maintenance atau gimana, Pak? Kita punya 2 unit, Bu, jadi gantian. Oh. Iya, kalau satu ya itu susah. Iya. Berarti ada Ya, kalau satu rusak pindah aja. Pak Basuki, saya tanya mungkin karena AMP itu menjual produk ya, Pak ya. Produksi asphaltic concrete ya, Pak ya. Itu apa ada jaminan untuk pengguna ya, Pak?
Bapak apa kita melakukan? kita gini Pak, kalau untuk jual produk kan ada job mix-nya. Nah, itu nanti kita harus memenuhi density-nya katakanlah 98%, ya itu kita penuhi sama ekstraksinya. Itu aja Pak. Itu kan dalam proses volume. konstruksi ya Pak ya. Ya, betul Pak. Dalam proses. Untuk Pak, setelah sekian tahun penggelaran itu apa ada jaminan seperti itu Pak? Nggak ada Pak. Nggak ada kita ya. Digelar aja ya. Hanya ke job mix Ya, job betul. mix. Ya. Ya Pak Joko. Karena gini, yang banyak terjadi di itu adalah pasca konstruksi, Pak. Karena ada proses namanya proses penuaan. Itu kan aspal semennya itu kan jadi penetrasinya kan jadi turun, Pak. Nah, itu kan rawan brittle, mudah pecah, retak akhirnya, Pak. Ya. Itu kejadiannya kalau mungkin di hasil AMP mungkin setelah percobaan di lapangan ya sebelum dianukan ke produksi mungkin masuk. Tapi yang banyak terjadi adalah pasca konstruksi itu Pak. Pertama variabelnya adalah variabel karena beban kendaraan. Kedua adalah proses penuaan. Yang ketiga adalah infiltrasi air. Baik Pak dari tanah maupun dari itu karena kurang kedap dari lapisan surface-nya itu. Menurut Pak Basuki gimana ini? Kalau kita mungkin sebatas pemeliharaan aja Pak sampai 180 hari kadang-kadang kalau. Oh gitu ya masa itu ya. Seperti itu ya. Iya ya. Seperti itu. Ya yang dijaga tuh film-nya itu ya Pak ya. Ya jadi itu rentang terhadap ya. Kalau filmnya kurang dari 3% itu rentan terhadap deformasi permanen. Ya. Kalau lebih besar dari mungkin 5 atau 6% itu rentan terhadap crack. Itu mungkin itu yang kunci pasca itu ya. Itu menjaga coba itu. Kita perhatikan Pak Joko untuk yang itu. Ya. Memang selama ini agak gak ikut ke kita ya Pak, ikut ke pengguna, maksudnya ikut ke pembelinya. Kita cuma sebatas sampai pemeliharaan aja mungkin. Iya. Iya, gitu aja. Iya. Ini kalau ditanyain lebih banyak nanti dalamnya AMP kita paham nih Pak. Bisa bikin AMP sendiri nanti nih. AMP mini. AMP mini. Karena mimpi kami di departemen itu bikin AMP mini Pak, supaya bisa membuat sendirilah produksi untuk praktikum yang skala menengah lah ya. Kalau misalnya di laboratorium itu goreng tuh masih pakai wajan-wajan ini Pak yang seperti kalau teman-teman di laboratorium tuh nggak ada bedanya kayaknya bikin mie, bikin aspal gitu. Prosesnya dengan kompor yang sama gitu, cuman beda yang digoreng ini aspal gitu. Nah, inginnya itu supaya nanti pada saat penelitian ataupun memfasilitasi mahasiswa dalam menyelesaikan tugas akhir itu punya AMP mini sehingga apa yang dilaksanakan di AMP yang sesungguhnya itu bisa kita berikan gambaran gitu ke mahasiswa. Inginnya kan seperti itu ya Pak. Ya, bisa Bu seperti itu lebih baik juga. Cuman kalau misalnya mau tahu yang sebenarnya KMP juga tidak apa-apa, KMP saya Bu main. Nanti pas saya produksi tak infokan biar anak-anak datang kan lebih jelas. Lebih real. Seperti ini ya, betul. Okay. Ini pertanyaan di ini sudah tidak ada. Kalau yang tadi pencairan aspal itu dimasukkan ke Pakmil nggak Pak? Betul Bu. Itu sudah cara yang terkini ya Pak ya? Iya, jadi dari tangki aspal bawah masuk dulu ke timbangan aspal, kita timbang, kalau sudah sesuai timbangannya baru kita masukkan ke Pakmil.
Ya, ini ada pertanyaan lagi dari Saudara Ruli. Sertifikasi layak fungsinya AMP itu seperti apa? Kemudian siapa yang mengeluarkan? Kemudian apakah diperbaharui secara berkala gitu? Kemudian dokumen terhadap lingkungan gitu Pak. Ini yang ditanyakan. Untuk yang sertifikat layak fungsi AMP itu yang mengeluarkan Balai Besar, Bu. Jadi Balai kalau Besar. ini Balai Besar wilayah Jawa Bali. Kalau yang di sini di Jalan Waru. Oh iya, iya. Sebelumnya Bundaran Waru itu ya. Itu diperbarui 2 tahun sekali. Terkait dokumen lingkungan ini kita cuman ada untuk ISO lingkungan itu aja Bu yang tiap tahun diaudit. ISO berapa itu? 4.000 berapa itu? 14.000. Per tahun ya Pak ya? Ya, tiap tahun ada diaudit Bu. Yeah. Berarti kalau yang kalibrasi tadi setiap tahun, ini juga berarti ISO lingkungannya juga setiap tahun ya? Betul. Karena saya pernah ada bimbingan ataupun topik di penelitian itu mengenai yang plastik itu juga memang ditanyakan sih Pak dari pihak penguji gitu. Apakah ada sertifikasi ataupun kelayakannya terhadap lingkungan kalau di skala besar gitu. Kalau misalnya di skala kecil kami kan ya tadi seperti Bapak cerita potongan-potongan plastik dicampurkan gitu, kemudian menimbulkan polusi di sekitarnya saja. Tapi kemudian kalau misalnya itu diproduksi secara massal di AMP ataupun di lokasi di lapangan gitu, secara lingkungannya seperti apa gitu. Jadi untuk yang plastik ini belum banyak Bu, belum diproduksi banyak seperti aspal lainnya. Jadi seperti masih uji coba aja. Ya, dan penghasil plastiknya sendiri kan masih home industry ya, jadi rumahan gitu. Mereka punya sendiri, alat pencacah sendiri, bukan seperti pabrikan yang dia produksi banyak gitu, belum. Jadi prinsip untuk memanfaatkan limbah itu aja Bu, seperti itu Bu Amel. Iya, iya. Beda dengan yang karet tadi ya Pak ya. Kalau yang karet tadi malah justru lebih besar produksinya. Ya, betul. Yang karet. Oke, mungkin itu Pak Ruli dari pertanyaannya, atau mungkin ada yang mau dikonfirmasi lain, kami persilahkan. Assalamualaikum Pak Bas. Ya, silakan. Ya, maaf tadi waktu dipanggil sinyal lagi error Bu Lia. Oh, Bu Ika ini. Iya. Ya, silakan. Iya. Kapan ke Probolinggo lagi Pak Bas? Iya. Temen ini Bu. Ya, ini teman saya juga Pak. Oh gitu ya. Ya kalau di Probolinggo saya ketemu Bu Ika. Iya. Monggo Bu Ika, silahkan langsung ditanyakan ke Pak Basuki. Iya, tadi pertanyaan saya tentang limbah plastik untuk campuran aspal itu. Dan memang sudah diuji cobakan ya di Balai Besar Jalan Nasional di Waru itu. Cuman untuk pelaksanaannya memang kendalanya itu tadi, plastik masih home industry, jadi untuk skala besar masih belum bisa dilaksanakan gitu. Ya cuman itu aja sih sebetulnya konfirmasinya. Sebelum pandemi kita pemerintah sebetulnya merencanakan kalau misalnya kita menggunakan limbah plastik itu anggaran untuk bidang jalan akan dinaikkan. Tetapi itu persiapannya masih kecil ya, masih
berapa persen aja, keburu pandemi, jadi akhirnya nggak jadi. Oh iya iya. Plastik itu. Bu Ika, untuk yang aspal plastik kemarin kita gelar di dekatnya Ibu loh, di Probolinggo. Iya, di Laweyan Di ya, Laweyan. Pak. Iya. Di Laweyan. Iya. Iya. Tapi menurut informasi malah biayanya lebih besar, Pak Bas. Apa betul gitu? Ya, karena plastiknya agak lumayan harganya. Sekitar per kilonya kalau nggak salah sampai 7.000. Oh, home industry tapi masih. Ya, industri. Kebetulan kemarin kita belinya di Mojokerto, di daerah Trowulan. Oh, di Mojokerto. Ya. Di Probolinggo ada juga, tapi saya nggak apartemennya di mana ya, kemarin diberitahu sama konsultan. Iya, tapi belum bisa memproduksi skala besar, betul. Ya. Gitu. Bentuknya masih cacahan gitu ya, Bu Ika? Iya, jadi dari limbah plastik yang dimasukkan ke TPA kami punya alat pencacahnya itu. Tetapi ya gitu, produksinya nggak bisa langsung besar, hanya nggak sampai 1 ton, nggak sampai. Iya, iya. Dan bentuk materialnya berarti plastiknya tertentu kan ya? Dia apakah PET atau LDPE yang biasanya dipakai? Biasanya limbah-limbah plastik dari rumah tangga itu aja, kayak botol-botol aqua gitu. Dan biaya untuk alatnya itu lebih besar gitu. Jadi dari ininya, kalau nggak pencacahannya tuh kalau nggak banyak sekalian gitu malah jatuhnya mahal. Operasionalnya malah lebih besar gitu untuk ini limbah plastik. Ya kalau di kami di laboratorium itu memang masih fokusnya di LDPE atau PET gitu. Jadi di kantong plastik dan botol plastik. Masih dua jenis ini sih yang itu nggak pengaruh untuk kekuatan konstruksinya ya? Memperkuat atau gimana untuk konstruksinya, Bu Lia? Kalau stabilitasnya semakin tinggi, Bu. Ada beberapa poin aja yang memang dia masih perlu dilakukan penelitian lagi lebih lanjut gitu. Di void in mix-nya kalau misalnya dia tidak tercampur dengan baik gitu kan, dia ada pasti void in mix-nya lebih besar gitu kalau di plastik gitu. Karena dia nggak menggumpal kan ya di beberapa bagian gitu. Kalau misalnya pada proses pencampurannya dia tidak baik. Masih terus diteliti nih Bu Rika. Kalau SMU sendiri sudah pernah mencoba, Pak Bas? Gimana, Rika? Iya. Oh, pernah ya di SMU ya? Yang di Laweyan itu, Bu? Iya. Ya, betul. Bisa di-share, Pak Bas, speknya. Bisa, Bu. Bisa. Saya kasih nanti speknya. Itu ada spek khusus itu. Aspal sama aspal. Iya. Nanti saya share. Ya. Oke, terima kasih Pak Bas, Bu Lia, itu aja. Ya, Bu. Ya. Sama. Terima kasih Bu Ika. Bu Ika ini 94 seingat saya. Alumni Pak beliau. Ya, ketemu saya Bu di Probolinggo, di Bina Probolinggo. Pak Ruli mungkin mau bertanya secara langsung, silahkan Pak. Saya bantu bertanya. Ini tadi bertanyanya tentang limbah B3 Pak dari AMP. Apakah ada limbah B3, kemudian cara penanganannya seperti apa? Jadi untuk limbah B3 yang dari AMP itu biasanya ada aspal yang tercecer gitu Bu ya. Jadi nanti kita amankan. Jadi kita ada satu tempat khusus untuk menampung limbah B3 seperti tumpahan tekut, seperti
di kejajaran BPM itu nanti ada tempat khusus untuk nampung limbah B3. Jadi enggak tercecer kemana-mana. Kalau aspal nanti kita masukkan lagi ke drum seperti itu, Bu. Oh iya ya, berarti limbah B3-nya hanya itu ya Pak ya? Tidak ada material lain ada ya? yang lain. Iya. Mungkin ada pertanyaan lagi Pak Basuki. Iya Pak Joko. Gini, di AMP apa juga punya lab sendiri Pak? Mungkin untuk menguji bahan pembentuk. Ada Pak. Jadi kalau AMP harus punya lab Pak. Oh gitu ya. Kalau nggak punya lab nggak lulus sertifikat gitu ya. Operasinya, iya Pak. Iya iya. Tapi apa harus dari AMP sendiri? Apa di luar itu bisa ya Pak ya? Bisa. Dianukan ke laboratorium luar. Gitu. Ya, bisa Pak. Jadi lab yang ada di AMP itu untuk kontrol kita, untuk kontrol produksi Pak. Betul. Untuk internal ya Pak ya? Ya, betul, untuk internal. Kalau mereka mau di lab kita, nggak ada masalah. Semua alat yang ada di lab kita terkalibrasi juga. Oh gitu ya. Ya. Kalau mau lab independen, monggo, nggak apa-apa. Oh gitu ya. Jadi kerjasama atau dia punya sendiri gitu ya Pak ya? Ya, Bu. Penting itu karena pada saat kita diberi oleh owner atau yang memesan, kemudian kita juga memproduksi, kesesuaiannya antara pesanan dengan yang dihampar itu memang harus dicek betul ya Pak? Betul Bu. Oke. Silakan kalau mungkin dari peserta ada yang mau bertanya secara langsung bisa raise hand. Tadi sudah saya bacakan beberapa pertanyaan yang dari chat room. Mumpung ini Pak Basuki sedang ada waktu, ini biasanya susah ini dihubungi atau punya waktu luang ya Pak. Produksi jalan terus walaupun pandemi nggih. Oh. Sementara masih libur, Bu. Oh iya, Pak. Iya, masih libur. Di yang terdekat apa ini, Pak? Apa proyeknya? Terakhir kemarin. Yang terakhir. Terakhir kita di Lawean itu yang plastik. Oh iya, yang aspal plastik di Lawean. Februari. Itu kalau misalnya dalam satu kali produksi AMP mulai dari drying, kemudian pemilihan mungkin ya Pak dari gambar Bapak tadi sampai dengan dia siap untuk dihamparkan, dibawa oleh dump truck itu ke lapangan, itu biasanya produksinya berapa lama Pak? Satu kali produksi. Kalau kita untuk AMP kita kan kapasitasnya 60 ton per jam, Bu. Jadi katakanlah untuk 30 ton, ya butuh waktu, tinggal bagi aja, Bu. 60 ton per jam, ya? Iya, butuh waktu 50 menit untuk 30 tonnya. 30, oh ya, berarti bisa kira-kira kok misalnya dalam dalam memproduksi kemudian dibutuhkan pada lokasi proyek itu jam sekian gitu, berarti Bapak sudah harus ready bahan ataupun material itu jam berapa sudah schedulingnya nggih? Ya betul. Apalagi kalau proyeknya berkelanjutan kita harus benar-benar menyiapkan materialnya. Jadi jangan sampai terlambat, terutama aspal, Bu. Kalau aspal kan kita benar-benar harus prepare. Jadi nggak bisa kita ngomong sekarang, kirim sekarang lah. Soalnya kan barangnya kadang dari Gresik, kadang kalau aspal yang untuk sel itu ambil dari Semarang, seperti itu. Kalau batu gampang sih, Bu.
kan di situ tempatnya batu gitu loh, tidak ada masalah kita di Pasuruan ya. Sepertinya banyak gitu. Kita cuma prepare untuk yang aspal sama minyak solar. Kalau pasir itu ada yang ini Pak, yang terbaik di mana? Kemudian kalau agregat itu di mana? Kalau aspal itu dari mana? Itu atau pasir. Kita nggak menggunakan pasir. Kita nggak menggunakan pasir, abu batu aja. Oh, abu batu nggih? Ya. Sama fillernya semen gitu aja. Kalau agregat dari Pasuruan sendiri? Pasuruan ya. Dari sekitar AMP banyak kita quarry. Banyak quarry nggih. Quarry itu. Belum pernah kesulitan ya Pak ya? Belum pernah saya kira untuk kesulitan quarry. Aspal ya kadang-kadang kalau pas rame gitu langka, susah. Seperti itu. Kalau aspal itu sering bolak-balik. Berarti jarak maksimal yang boleh kita desain untuk atau kita terima pada saat kita melakukan atau merencanakan suatu proyek itu AMP sesuai pengalaman ini mungkin 100 km tadi ya Pak ya? Ya, 100 km dengan catatan nanti suhu di sana juga harus memenuhi. Sampai sana mungkin sampai harus 130 derajat. Iya, iya. Tadi Pak Koiri juga bertanya nih, yang ekonomis terus dekat dengan sumber quarry nih AMP-nya. Kalau quarry-nya tidak tersedia, pasti cost tinggi, nggih? Ya, betul Bu. Double handling nanti cost-nya tinggi. Baik. Mungkin ada pertanyaan lagi dari peserta ataupun bisa ditanyakan secara langsung. Ini kebetulan kami di laboratorium seperti tadi saya sampaikan sedang meneliti yang tentang plastik ini Pak dengan berbagai komposisi, kemudian dengan berbagai perbedaan suhu yang optimumnya kalau menggunakan plastik dan menggunakan karet itu seberapa maksimalnya supaya nanti bisa dihamparkan. Tapi versi laboratorium, Pak. Oh iya, Bu. Okay. Baik, mungkin itu yang kita diskusikan pada siang hari ini. Kalau misalnya mungkin belum ada pertanyaan lain karena ini sudah pukul 14.51. Mungkin ada yang mau disampaikan sebagai closing, Pak Basuki. Kami persilahkan. Apa sih yang penting dalam produksi ataupun melaksanakan produksi aspal di AMP ya? Ini mau saya closing, ternyata ada pertanyaan ini Pak dari Pak Dodi Pramono. Mungkin bisa dijawab dulu. Apakah diwajibkan untuk pemberian bahan anti pengelupasan dengan menggunakan dosing pump? Jika tidak ada, apakah dibolehkan dengan cara-cara yang lain? Mohon maaf, ini dosing pump itu apa Bu ya? Selama ini kita menggunakan anti pengelupasan langsung dicampur di pakmil aja. Ada material khusus gitu ya Pak ya? Nggak ada. Oh, nggak ada. Ya. Pak Dodi Pramono mungkin bisa konfirmasi Pak dari pertanyaannya. Kami persilahkan. Jadi tidak diwajibkan, tergantung permintaan Bu. Ada Pak Dodi Pramono, kami persilahkan. Mungkin berkenan bertanya secara langsung.
Tidak diwajibkan ya. Jadi itu mungkin akhir ataupun pertanyaan terakhir dari peserta atau dari iya, ini pertanyaannya tidak bisa. Yang ditanyakan takaran ini Pak, apakah diberikan di control room, kemudian tidak dilakukan secara manual. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Basuki bahwa tidak ada yang khusus dan tidak wajib gitu ya Pak ya, untuk anti pengelupasan ini. Baik, mudah-mudahan apa yang kita diskusikan pada siang hari ini bisa memberikan manfaat, ilmu bermanfaat untuk kita semua, pengetahuan baru bagi adik-adik mahasiswa, di mana biasanya kita melakukan kunjungan lapangan secara langsung ke AMP, kita lihat produksinya dari AMP, peralatannya, kemudian dijelaskan secara langsung di lapangan. Ini kita secara terbatas mengetahui ataupun mendapatkan informasi dari Pak Basuki Widayat sebagai narasumber kita. Saya berikan sedikit kesimpulan ataupun resum dari diskusi kita pada siang hari ini. Tadi mulai dari apa yang disampaikan sebagai pengantar oleh Pak Joko Sulistiono, kemudian juga dari Pak Rahmat, bahwa pada setiap tahap konstruksi itu ada prakonstruksi, kemudian ada tahap konstruksi, kemudian ada juga pasca konstruksi, di mana pada setiap tahapannya itu adalah kita memerlukan suatu tahapan ataupun sesuatu yang dilaksanakan pada setiap tahap tersebut. Kemudian sebagai materi tadi yang disampaikan oleh Pak Basuki bahwa suhu itu sangat berkontribusi ataupun mempengaruhi terhadap kualitas, sehingga harus kita jaga pada saat produksi hingga siap dihamparkan, harus memenuhi dari persyaratan yang ditetapkan oleh pihak pemberi kerja gitu ya. Kemudian yang selanjutnya bahwa biaya ataupun cost itu sangat berpengaruh, dan yang paling tinggi itu adalah pada material aspal dan bahan bakarnya gitu. Kemudian terkait dengan jarak dan waktu untuk quarry ataupun untuk antara lokasi produksi AMP dengan project itu setidaknya itu adalah 100 km. Tentu saja ini sangat tergantung dengan suhu luar gitu. Misalnya di Jawa dengan kondisi udara luar itu seperti ini, normalnya di 25 derajat itu di luar atau 30 derajat, maka mungkin 100 km itu bisa tercapai gitu ya. Kalau misalnya pada kondisi yang turun, suhunya mungkin akan berbeda, sehingga betul-betul pengalaman lapangan ataupun justifikasi dari engineer ataupun dari pemilik AMP itu sangat diperlukan. Kemudian untuk layak fungsi, untuk kalibrasi alat itu sudah ditentukan, dan dari setiap AMP ini sangat concern terhadap kalibrasi ataupun layak fungsi ataupun ISO lingkungan ini, karena ini merupakan syarat agar AMP bisa berjalan ataupun agar AMP bisa berfungsi dan bisa melaksanakan produksi, menerima produksi untuk di project. Per tahun, ada yang per tahun, ada yang per 2 tahun. Mungkin itu kesimpulan yang bisa saya sampaikan terhadap diskusi kita pada siang hari ini. Saya sampaikan terima kasih banyak kepada Pak Basuki Widayat atas ilmunya pada kami semua di sini. Kemudian saya sampaikan terima kasih juga kepada Pak Joko Sulistiono dan Pak Rahmat Basuki yang telah memberikan pengantar. Kemudian juga kepada semua partisipan yang telah bertanya di chatroom ataupun secara langsung, kami sampaikan terima kasih banyak, dan juga kepada semua hadirin ataupun semua attendant, partisipan yang sudah join pada webinar series DTIS pada series ke-11 ini pada siang hari ini.
Saya terima kasih juga kepada Pak Khoiri, kepada Kepala Departemen yang telah membuka tadi dan kemudian juga tetap berada di room kita bersama kita semua. Matur nuwun kepada semua panitia juga. Saya tutup dan saya serahkan kembali ke MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Amalia selaku moderator dan juga Bapak Basuki Widayat selaku narasumber yang sudah bersedia mengisi webinar. Semoga ilmu yang kita dapatkan pada hari ini dapat kita manfaatkan di kemudian hari. Sebelumnya akan ada penyerahan sertifikat yang akan diwakilkan oleh Ibu Amalia. Untuk panitia yang bertugas, bisa dibantu untuk share screen. Baik, terima kasih Mbak Kumara sebagai MC. Pak Basuki Widayat, berikut kami serahkan secara simbolis dulu Pak sertifikat dari kami sebagai rasa terima kasih kami kepada Pak Basuki Widayat sebagai narasumber kami pada siang hari ini. Mudah-mudahan bisa diterima dan kami sampaikan terima kasih atas partisipasi dan ilmu yang bermanfaat untuk kami. Mohon diterima Pak Basuki. Terima kasih Bu sertifikatnya. Saya serahkan kembali ke Mbak Kumara. Baik, terima kasih Bu. Sebelum mengakhiri acara pada sore hari ini, kita akan tutup dengan foto bersama untuk para hadirin. Dipersilakan untuk on kamera apabila tidak memiliki kendala. Dan juga mengingatkan untuk teman-teman, untuk para peserta yang belum mengisi absensi, dipersilakan untuk mengisi absensi yang mana linknya terdapat di chat Zoom. Sepertinya bisa saya mulai untuk panitia yang bertugas. Komando akan berasal dari saya. Untuk slide yang pertama, saya hitung 1, 2, 3. Selanjutnya 1, 2, 3. Slide yang ketiga 1, 2, 3. Slide selanjutnya 1, 2, 3. Baik. Terima kasih. Alhamdulillah kita telah sampai di penghujung acara. Terima kasih banyak kepada narasumber, moderator, serta para hadirin yang telah menyimak acara dari awal sampai akhir. Semoga banyak ilmu yang didapat untuk diaplikasikan di kemudian hari. Sampai jumpa besok di webinar series ke-12, di mana webinar besok kita mengusung tema Hydrology, the state of the practice of dam break, modeling HMS and HRS in use. Untuk info lebih lanjut mengenai webinar besok, bisa melihat sosial media kami, HMDS ITS. Di sana juga diposting mengenai poster webinar pada besok. Saya mewakili panitia yang bertugas, menyampaikan mohon maaf atas salah kata dan perbuatan. Akhir kata, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.